Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Pertama, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Piaget percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang menurut tahap-tahap atau periode-periode yang terus bertambah kompleks. Menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap, tidak melompat atau mundur. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. 2. Perkembangan intelektual. A. Struktur. Struktur juga disebut skemata merupakan organisasi mental yang tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur yang terbentuk lebih memudahkan individu itu menghadapi tuntutan-tuntutan yang makin meningkat dari lingkungannya. Diperolehnya suatu struktur atau skemata berarti telah terjadi suatu perubahan dalam perkembangan intelektual anak. B. Isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang terjamin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Bagian C. Fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu fungsi organisme dan fungsi adaptasi. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari usia bayi sampai usia dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor, yang kedua pra-operasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Piaget percaya bahwa kita semua melalui 4 tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia yang berbeda. Seperti seorang anak berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional. Dalam cara berpikirnya, bagian A. Tahap sensori motor. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Tahap sensor motor adalah fase perkembangan ketika bayi dapat menggunakan inderanya untuk melakukan aktivitas seperti menyentuh, mengisap, menggenggam, dan mendengarkan. Disebut sensori motor karena perkembangan ini melibatkan persepsi sensori dan aktivitas motorik. Bagian B. Tahap pra-operasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Tahap pra-operasional usia 2-7 tahun. Memasuki tahap kedua, anak-anak mulai mengembangkan dirinya, mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif, si kecil juga memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Bagian C. Tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, hilang kecenderungan terhadap anisme dan artikalisme. Ego sentrisnya berkurang dan
kemampuannya dalam tugas konservasi menjadi lebih baik, namun tanpa objek fisik di hadapan mereka. Anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti tugas logika. Contoh, anak-anak bila diberi anak-anak diberi 3 boneka dalam warna rambut yang berlainan, tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika diberi pertanyaan, rambut Edi lebih terang daripada Susan, rambut Edi lebih gelap daripada rambut Lily, rambut Cepaka yang paling gelap. Anak-anak pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Bagian D, tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan anak pada tahap ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. 4. Tingkat perkembangan intelektual. A. Kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. B. Penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengastatkan berbagai sifat fisik benda-benda. Bila seorang anak menjatuhkan sebuah benda yang menemukan bahwa benda itu pecah, atau bila ia menempatkan benda itu ke dalam air, kemudian ia melihat bahwa benda itu terapung, ia sudah terlibat dalam proses abstraksi sederhana atau abstraksi empirik. Pengalaman ini disebut pengalaman fisik, untuk membedakannya dengan pengalaman logika matematika. Tetapi secara paradoks, pengalaman fisik ini selalu melibatkan asimilasi pada struktur-struktur logika matematika. Pengalaman fisik ini meningkatkan kecepatan perkembangan anak sebab observasi benda-benda serta sifat-sifat benda itu menolong timbulnya pikiran yang lebih kompleks. C. Pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak, yaitu ia membangun atau mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek. Sebagai contoh, misalnya anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 bukannya sifat objek-objek. Sebagai contoh, misalnya anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya dan ia menemukan 10 kelereng. Konsep 10 bukannya sifat kelereng-kelereng itu, melainkan suatu konstruksi lain yang serupa, yang disebut pengalaman logika matematika. D. Transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. E. Pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan. Akulturasi merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat-tingkat berfungsinya kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi tingkat demi tingkat. Jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dan lingkungannya. Kondisi ini dinamakan equilibrium. Namun ketika anak menghadapi situasi baru yang tidak bisa dijelaskan dengan pengaturan,